Apakah menjadi asisten mata kuliah dapat dikonversi menjadi SKS? Bagaimana caranya? Oke. Ini buat asprak-asprak ya. Kayaknya bisa nggak sih Pak? Tapi oke, ada pertanyaan lagi dari Mas operator ya. Untuk MBKM sebetulnya apa sudah ada sosialisasi menyeluruh ke dosen dan mahasiswa? Karena banyak juga dosen hadir di sini dan mahasiswa juga masih banyak bertanya-tanya. Nah, gimana tuh Pak? Ya, Dari Ibu. kalau soal ya atau program MBKM itu sebenarnya sudah banyak ya dari kementerian, berbagai event ya, webinar dan sebagainya sudah banyak, dan juga tentu sampai ke IPB, dan dari IPB juga sudah menjelaskan ya yang saya tahu ya, dan tentu kami dari direktorat juga sudah belajar dan diajak untuk sosialisasi itu. Namun kan ini kegiatan terus berkembang ya, dari kementerian juga ada kegiatan baru, kegiatan ini. Nah ini kan juga harus terus, namanya sosialisasi itu tidak bisa sekali gitu ya, jadi terus sampai mungkin yang program pertama paham, nanti ada program lain lagi gitu, program baru ini nanti seperti apa dan sebagainya. Harus bagaimana, harus mengisi atau mendaftar di portal di kementerian dan sebagainya. Nah itu yang terus menerus saya kira untuk tetap disosialisasikan. Mungkin dari Pak Lim ada tambahan? Ya, cukup sih tadi penjelasan dari Bu Nunung. Kita juga sebenarnya sosialisasi terus-menerus ya Bu ya. Sampai hari ini Sampai hari ini, sampai sekarang ini. Iya, gitu. Iya. Oke, jadi emang perlahan ya teman-teman ya. Jadi sosialisasi akan terus digencarkan supaya tadi peralihan itu harus merata gitu ya. Sistemnya juga harus lagi dikembangkan gitu ya. Jadi biar semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan gitu. Ini Bu, ada yang nanya juga. Kegiatan apa saja yang dikonversi ke EC dan berapa SKS? Ini kayaknya udah jawab. Udah jawab. Ini aja, mahasiswa juga harus rajin-rajin membaca panduan. Semua terkait EC itu enrichment ada di panduan. Panduannya itu bisa dibuka di student portal. Nah itu kan ada referensi semua. Ya kalau nggak salah ya. Di SIMAK juga ada. Di SIMAK juga ada ya. Nanti buka panduan EC lengkap semua di situ Mas. Jadi literasinya harus juga tinggi. Tinggi ya. Berarti teman-teman sebelum teman-teman konsultasi ke dosen ya buat ngambil kegiatan EC, maka teman-teman harus baca panduan EC ya Pak ya. Untuk ketua Ormawa kemarin sudah dikasih Pak untuk panduan-panduan seluruhnya. Oke, nah ini dia ada lagi. Apakah menjadi asisten mata kuliah dapat dikonversi menjadi SKS? Bagaimana caranya? Ini buat asprak-asprak ya. Kayaknya bisa nggak sih Pak? Tapi harusnya sih dari departemen langsung. Ini nggak tahu sih. Gimana Pak? Iya, semua aktivitas yang mahasiswa di IPB sejak masuk sampai dia menjelang lulus ya. Menjelang lulus ya. Soalnya kalau udah lulus nggak bisa, udah keluar. Udah keluar ya, udah. Itu pada dasarnya bisa untuk dikonversi, disetarakan. Karena sebenarnya tadi kita kan pegangannya pada LO ya. Jadi gini, mahasiswa kalau misalnya menjadi asisten mata kuliah itu kan pasti belajar bagaimana berkomunikasi yang baik di depan kelas begitu kan, menghandle para adik-adik mahasiswanya begitu kan. Kemudian pasti menyiapkan bahan juga ya Bu ya. Dia studi literatur dulu, buka-buka buku begitu kan. Kemudian juga LO yang lain mungkin banyak juga ya Bu ya, kolaborasi mungkin juga bersama juga asisten mata kuliah yang lain, teamworknya begitu kan. Kemudian saya kira banyak ya capaian pembelajarannya. Nah nanti coba dibaca di panduan, kira-kira mau mata kuliah EC yang mana yang mau disetarakan begitu kan. Apakah lebih menonjol ke communication skill-nya kan, gitu kan, ataukah pengembangan talentanya kan, atau apa dan sebagainya. Nah di situ ada matriks sebenarnya di panduan itu. Ada matriks. Mata kuliahnya apa, kegiatannya apa. Mata kuliahnya apa, kegiatannya apa? Aktivitasnya apa. Jadi
Karena satu mata kuliah bisa dikonversi dari beberapa kegiatan. Pun demikian, satu kegiatan bisa dikonversi menjadi beberapa mata kuliah. Nah, itu ada matriknya. Nah, di situ tinggal dicocokkan. Ini masuknya di kegiatan yang mana. Nanti ketika menginput aktivitas itu. Begitu. Yang penting informasinya tadi lengkap. Berapa ketika dia menjadi asisten mata kuliah itu, satu mata kuliah kah, satu semester kah, atau 2 semester yang mau di ini, mungkin dia hobi ya, hobi ngajar, passion, pengen jadi dosen, pengen jadi dosen, gitu kan. Nah, itu misalnya 2 semester atau 3 semester jadi asisten mata kuliah, yang nanti dijadiin satu aja, aktivitasnya dikumpulin, kemudian nanti diusulkan untuk dikonversi menjadi mata kuliah apa. Nanti diskusikan dengan dosen koordinator mata kuliah itu kan pasti yang menunjuk ya, approve begitu ya, untuk apakah nanti betul yang menilai, gitu. yang menilai adalah koordinator mata kuliah itu bisa melihat memang mahasiswa tersebut melakukan ini gitu. Nanti activity hours-nya juga berapa? Kan ada satu mata kuliah yang asistennya beberapa begitu ya. Pembagian tugasnya seperti apa dan sebagainya. Kan aktivitasnya banyak, mulai dari menilai tugas-tugas, membaca tugas-tugas mahasiswa, menyiapkan bahan praktikum, menyiapkan modul dan segala macam begitu kan. Nah, itu dirinci aja aktivitas itu, nanti dimintakan penilaian ya Bu, sertifikat ya. Sertifikat ya Pak ya, dari dosen prodi dari departemen. Dari departemen sebagai bukti ya, evidence-nya. Nanti koordinator mata kuliahnya itu yang menugaskan, itu yang memberikan penilaian. Kemudian nanti tadi mau disetarakan di EC yang mana, itu nanti silakan mahasiswa memilih, itu bisa disesuaikan dengan apa yang dia dapatkan selama menjadi asisten. Gitu ya teman-teman asisten ya. Jadi yang nggak perlu khawatir, karena sebenarnya kalau tugas asisten itu selama online tetap ya Pak ya, kayak menilai, memberikan penjelasan gitu ya. Tapi sayangnya tidak bisa terstruktur, karena kan kalau misalnya jadi asisten itu harus sudah mengambil mata kuliahnya. Iya kan, berarti nggak bisa ini kan. Gitu ya teman-teman. Oke, Mas Operator, ada lagi? Mana? Apakah penilaian tidak melalui HR portal diizinkan, dan apakah Tendik dibolehkan untuk memberikan nilai? Gimana Bu? Tidak boleh ya. Jadi semua harus ada pembimbing kegiatannya gitu. Jadi yang betul-betul mengetahui kegiatan itu. Pembimbing ini bisa saja pembimbing dari luar juga gitu. Pembimbing misalnya magang atau kegiatan di luar, kan yang tahu persis kegiatan itu pembimbing atau mentor dari luar gitu. Itu yang memberikan penilaian ya, mungkin baik, buruk, atau mungkin ada nilainya dan sebagainya. Nah, ini dilaporkan ke dosen penggerak atau dosen pembimbing akademik ya, atau ke prodinya seperti apa. Nanti dari prodi yang berwenang memberikan huruf mutu gitu. Nah, dari huruf mutu itu yang menginput adalah Tendik operator begitu. Jadi bukan Tendik yang memberikan nilai. Gitu. Kalau misalnya Tendik memberikan nilai itu pelanggaran ya Pak ya berarti ya. Berarti semuanya harus dosen ya yang memberikan nilai ya, entah itu dosen dari ini yang mungkin nanti juga kita perlu diskusikan juga sih Bu Nunung, karena di sebagian UKM itu pembinanya memang tenaga kependidikan. Nah, ini kita yang coba minta arahan ya, mungkin dari Pak Derajat atau pimpinan, bagaimana situasi kalau UKM itu kan pembinanya itu tenaga kependidikan. Iya betul. Gitu ya. Iya. Ya, tapi sejauh ini memang rata-rata sih UKM. Ya, karena sistem yang sekarang baru sebatas student portal, XR portal, sehingga memang penilaiannya baru bisa dilakukan di XR portal ya. Tapi mungkin Tendik itu sebagai mentor ya Pak ya. Mentor ya. Bukan Tendik yang ada di prodi. Misalnya bukan Tendik. Ini mungkin tadi dikiranya Tendik yang ada di prodi ya Bu ya. Ini Tendik sebagai mentor. Itu sebagai pembimbing itu boleh memberikan penilaian. Itu gitu ya. Berarti kalau misalnya case-nya UKM tadi ya Pak ya, kadang pembinanya juga dari Tendik juga. Ya, misalnya pembina UKM karate gitu kan. Nah, memang yang punya ban hitam itu Tendik yang dia expert master di situ. Betul kan. Nah, dia yang memberikan penilaian untuk memberikan itu gitu kan. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Tendik di departemen itu nggak bisa, karena harus ke dosen pembimbing atau dosen pendampingnya gitu. Ada lagi Mas? Nah,
apabila dosen pembina kegiatan tidak bersedia memberikan penilaian, apakah ada opsi lain? Nah ini mungkin bisa jadi case-nya itu kegiatannya sudah selesai, dosennya merasa tidak membimbing, dari awal ditodong untuk memberikan penilaian. Nah ya ini akan dan sangat informasi banyak tidak terjadi. lengkap. Informasi tidak lengkap. Ini memang bisa jadi terjadi karena kegiatan-kegiatan ini mungkin sudah selesai kemarin-kemarin atau bahkan tahun kemarin sebelum ada ini sebelum ada MBKM gitu kan. Nah untuk case yang seperti itu kita sarankannya Komses ya Bu ya atau Komdik mungkin mahasiswa memberikan bukti yang cukup, kegiatannya seperti apa dan sebagainya, nanti ke prodi mungkin akan ke Komsis dan sebagainya. Kalau misalnya memang tidak mencukupi ya tidak bisa dinilai kan, itu wajar. Oke. Berarti emang kalau misalnya dosennya tadi ya nggak bersedia karena udah terlalu lama gitu ya, jadi PR teman-teman adalah memberikan bukti-bukti yang kuat gitu ya, nanti bisa diajukan kepada Komsis teman-teman atau Komdik ya mungkin ya. Gitu. Oke. Next pertanyaan. Apakah memungkinkan jika MK yang diajukan untuk direkognisi adalah MK yang sudah diambil dan sudah ada huruf mutunya sehingga sifatnya memperkaya kompetensi dan tidak menambah jumlah SKS? Apakah memungkinkan jika kalau sudah diambil mata kuliahnya dan sudah ada huruf mutunya, mestinya tidak ya, dia hobi mata kuliah itu. Mungkin kalau mau dicatatkan di SKPI boleh. Gitu. Misalnya sudah mengambil mata kuliah tertentu, terus dia mengikuti exchange ngambil itu lagi gitu. Mestinya sih jangan ngambil itu lagi ya, karena sudah ada nilainya gitu. Oke. Jadi biar nggak maruk ya Bu kalau kata orang Jawa. Dia mau hatam 2 kali. Bener kalau Al-Quran nggak apa-apa dah hatam 2 kali berkali-kali gitu. Karena mata kuliah yang sudah tahun lalu, semester lalu itu kan sudah dilaporkan ke Pendikti. Ya sudah lewat begitu. Oke ya teman-teman ya, intinya jangan maruk ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah expert di situ ya udah gitu ya. Nah cari yang lain untuk mengembangkan kapasitas diri teman-teman. Oke, next. Ini seru nih. Bagaimana cara mengajukan mata kuliah K2014 yang sudah diambil pada saat fast track yang tidak disetarakan dengan mata kuliah K20 menjadi SKPI? Sebelumnya mahasiswa sudah diinstruksikan untuk mengisi aktivitas MBKM di student portal dan sudah diverifikasi oleh dosen pembimbing. Namun di SKPI belum ada keterangan kegiatan tersebut. Apakah ada langkah selanjutnya untuk menjadi SKPI? Nah itu seperti apa tuh? Ini masalah mengisi SKPI ya? Ya ini yang penting kegiatannya di-input dulu di berita acara aktivitas karena SKPI ini masih satu part yang kita akan sempurnakan. Oke. Jadi kita selesaikan dulu, memang kan paralel ya Mas ya. Jadi yang kita utamakan dulu yang sekarang mau disetarakan ke transkrip. Ya. Tapi kita mengejar dengan cepat juga agar SKPI-nya ini juga karena nanti akan berubah banyak ya layoutnya dan sebagainya karena untuk tadi menampung semua capaian dan aktivitas mahasiswa termasuk sampai mata kuliah yang diambil dari exchange tapi tidak mau dikonversi atau tidak mau dilaporkan ke transkrip ya itu bisa masuk SKPI. Nah ini ada perubahan-perubahan yang butuh waktu juga gitu ya dari Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital ya yang sudah banyak mengembangkan ini juga banyak pekerjaannya jadi ini masih antrian lah untuk segera PR-nya masih waiting list ya Pak ya. Tapi segera karena kan sudah banyak yang mau lulus juga dan butuh SKPI gitu. Betul. Jadi emang kalau misalnya teman-teman misalnya sistem SKPI belum selesai, teman-teman lanjut aja S2 di PB. Bisa kan ya Pak? Bisa. Nanti dicetak lagi ketika lulus. Benar. Jadi emang kalau misalnya belum selesai juga lanjut S3 di IPB. Karena SKPI-nya multistrata ya Bu ya. Kita buat juga gitu ya. Tidak hanya masuk S1 atau vokasi, S2, S3 juga nanti bisa mencetak SKPI ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum selesai nih di S1-nya tapi udah lulus, lanjut langsung S2 di IPB gitu ya. Karena kalau misalnya belum juga nih, S3 aja langsung. Iya. Jadi biar ada bukti gitu ya, teman-teman udah berjuang selama S1, S2 di IPB, S3 biar keluar nih SKPI-nya seperti apa. Gitu ya. Oke, next Mas operator. Nah,
Apakah di student portal sudah memungkinkan untuk mengajukan penyetaraan MBKM dengan MK Mayor dan bukan EC atau SC? Ada cukup banyak mahasiswa kami yang mengambil KMMI dan sesuai untuk disetarakan dengan MK Mayor. Ini kayaknya dari dosen. Iya. Berarti ada dosen juga di sini, Pak. Jadi sangat mungkin untuk disetarakan menjadi mata kuliah mayor gitu ya. Jadi nah ini case-nya kalau semester ini memang di awal dulu pilihan EC-nya ada EC kredensial mikro ya Bu ya. Kredensial mikro. Itu kalau EC, tetapi kalau belum di input di KRS, nah nanti ketika penyetaraan tuh bisa dipilih tidak. Menu KRS-nya itu sudah ada atau belum, nanti dipilih tidak. KRS-nya dipilih tidak. Nah kemudian nanti akan muncul semua mata kuliah di kompetensi. Mata kuliah di prodi itu, di kurikulum. Kalau dipilih tidak akan muncul semua. Kalau dipilih yang akan muncul hanya mata kuliah yang di KRS saja. Yang di KRS semester saja. ini. Tapi kalau dipilih tidak, itu akan muncul semua mata kuliah. Nah, termasuk di dalamnya ada mata kuliah mayor. Nah, jadi kegiatan KMMI nanti dipilih aja mata kuliah mayor mana yang ingin disetarakan. Gitu. Berarti bisa ya, Pak ya? Bisa ya. Gitu ya, Bapak Ibu dosen ya. Jadi peserta kali ini bukan hanya dari mahasiswa ternyata ya. Ada dosen juga ya, dan teman-teman yang ada mahasiswa juga. Oke, next pertanyaan, Mas. Apabila dosen pembimbing kegiatan yang namanya saya cantumkan dalam pengajuan 7 Habit untuk EC ternyata sedang bertugas di luar negeri sehingga tidak bisa menyetujui dan menilai pengajuan tersebut, apakah saya boleh mengganti nama dosen tersebut dengan dosen pembimbing akademik saya? 7 Habit, Pak. Nah, untuk dosen sedang di luar negeri. Iya, sedang di luar negeri untuk tugas studi. Kemudian nggak bisa menilai atau menyetujui, kayaknya nggak mungkin sih. Kan bisa ada internet. Mungkin di sana kurang jaringan, Pak. Antena kurang ada. Dosennya Pak. Bisa dibuka ya. Bisa dibuka SR portal dari atau mana-mana. Sekarang tidak ada kendala lagi yang seperti itu ya. Iya ya, harusnya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah harusnya. Gitu. Kecuali nggak tahu luar negerinya di mana ini. Ya, berarti nggak ada masalah, harusnya bisa dikomunikasikan. Bisa dikomunikasikan, nanti dosennya bisa memberikan penilaian. Oke. Karena untuk yang web student portal itu bisa dibuka di mana aja kan, Pak? Maksudnya kalau dosen kan HR portal. Kan? HR portal. Di HR portal itu bisa dibuka dari mana? Asal ada internet kan? Asal deh. Sama HP-nya atau laptopnya. Iya. Mungkin kalau misalnya sama APPS. APPS ya. Oh, akunnya. Harus punya akunnya. Mungkin dosennya akunnya lagi di nonaktifkan mungkin, Pak. Gimana tuh Pak kalau kayak seperti itu, Pak? Enggak aktif terus lah. Emang ada-ada aja ya mahasiswa nih ya. Oke, next Mas Wirangga. Jadi tadi untuk pertanyaan tadi silakan dikomunikasikan lagi dengan dosennya. Kalau misalnya nggak punya nomornya silakan dicari Instagramnya gitu ya. Oke, next untuk mahasiswa pasca, apakah bisa klaim EC di kegiatannya? Kegiatan seperti apa dan maksimal berapa banyak untuk SKS totalnya? Menarik. Ini Nunung yang tahu. Iya. Sebenarnya pasca juga boleh ambil enrichment ya. Karena ada slot juga di K2020 pasca itu enrichment. Cuman memang tidak seperti MBKM 20 SKS atau 21 SKS begitu ya. Jadi terbatas di situ tergantung kurikulumnya. Iya. Kurang lebih 3 ya. Iya. Jadi seperti satu mata kuliah begitu. Ya. Jadi sebenarnya bisa saja. Jadi dari kegiatan di luar, misalnya credit earning dan sebagainya, itu mana yang paling relevan dengan prodinya itu sebaiknya itu yang dicantumkan ke EC. Yang dimasukkan ke EC. Nah, kalau misalnya dia ambil banyak mata kuliah, bisa saja masuk SKPI. SKPI ya. Berarti kalau khusus pasca nih Bu, tadi kan ada yang terstruktur juga ya, yang Pak Alim sampaikan. Kalau misalnya pasca itu misalnya kayak saya nih Bu, saya sekarang lagi pasca nih kebetulan. Kalau misalkan ada mata kuliah manajemen program komunikasi, nah itu kan lebih ke arah bagaimana buat project manajemen komunikasi di media. Nah itu apakah saya bisa mengklaim mata kuliah itu untuk yang terstruktur itu atau seperti apa?
Kalau itu mata kuliah wajib bisa saja di ini, tapi konsultasi ya dengan koordinator mata kuliahnya. Apakah ini bisa diklaim? Kalau tidak, ya bisa masuk EC karena kan relevan dengan bidangnya kan, ya? Bidang studinya. Gitu. Oke, berarti emang bisa juga ya pasca ya teman-teman ya. Jadi berapa 3 ya? 3 SKS? Mungkin bisa dilihat lagi di struktur kurikulumnya ya, tapi tidak sebanyak 20 SKS begitu. Oke, berarti emang untuk pasca ya masih bisa ya teman-teman untuk mendongkrak nilainya, mungkin siapa tahu nilainya yang kurang baik gitu ya untuk ambil EC. Nah ini tadi itu ternyata dari Bu Sekdep ITB Bu, yang bertanya tentang mata kuliah selama magang, tapi itu mata kuliahnya itu sebenarnya sudah diambil sebelumnya, tapi ternyata ketika magang dia melakukan aktivitas yang memperkuat LO dari mata kuliah itu. Jadi harusnya kan mata kuliahnya di semester itu atau semester yang belum berjalan ya. Tapi ternyata ketika magang dia mungkin misalnya katakanlah magangnya lebih ke pengawasan mutu. Ternyata mata kuliah pengawasan mutu itu sudah diambil di semester 3 atau semester 4 begitu. Nah, yang case-nya seperti itu bagaimana? Kan gitu? Sudah ada nilainya ya. Dia sudah ada nilainya dulu di mata kuliah reguler. Pada waktu ikut kuliah. Nah, kalau mau ditambahkan kan bisa saja misalnya judulnya ada case-nya ya. Jadi misalnya di perusahaan apa begitu kan, jadi tidak sesuai dengan kalau magang berarti nama mata kuliahnya tidak ada kan di tempat magang. Nah, itu mungkin bisa masuk SKPI ya. Kalau misalnya pengawasan mutu tapi penguatan apa gitu ya. Iya. Gitu. Bisa ditambahkan sebenarnya nanti kegiatan di magangnya SKPI. sendiri bisa di SKPI dengan spesifik kasusnya atau perusahaannya atau apa. Tapi gitu. kalau konversi nilainya kan ini sudah ada nilainya ya. Sudah ada. Apalagi misalnya nilainya sudah A, mau diapain? AA plus gitu ya. Mau diganti A++. Makanya yang case seperti itu memang ya salah satu solusinya ya EC ya. Iya. Sebenarnya kalau MBKM sendiri kan bisa dikonversi ke mata kuliah apapun, tidak hanya EC atau SC. Mata kuliah mayor juga, asalkan memang yaitu mata kuliahnya belum diambil, LO-nya juga relevan ya. Kalau mata kuliah sudah diambil ya mau gimana lagi, kan sudah selesai Sudah tercapai sebenarnya CP dari mata kuliah itu melalui kuliah kan. Sebenarnya record sebagai portofolio di SKPI itu kan juga berguna nanti pada saat bekerja. Nanti didetailkan aja di SKPI bahwa ternyata dia lebih expert di bidang mana, enrich ya, memperkayanya di mana pengalamannya gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi buat Ibu Sekdep tadi itulah jawaban dari kedua direktur kita.